Halo semua, baiklah pada saat ini kami akan membahas metode atau praktikum dasar-dasar kimia analitik dengan judul analisa kualitatif kation dan anion. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Joel Gabriel Pat dengan NIM 23506007, Patricia Regen dengan NIM 235002, Michelle Valentin Pirayo dengan NIM 23506003, dan Lydia Medatua dengan NIM 23506009. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk mengenali komposisi suatu sampel melalui analisis kualitatif. Dasar teori pada praktikum kita kali ini adalah analisis kualitatif adalah analisis yang membahas tentang pengidentifikasian zat-zat yang terdapat dalam suatu sampel. Tujuan utama analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Analisis kation merupakan suatu bagian dari analisis ion yang dibagi menjadi analisis kation dan anion. Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Prinsip percobaan pada analisis kualitatif, spesies-spesies yang ada dalam sebuah sampel ditentukan. Analisis kualitatif umumnya diperlukan sebelum analisis kuantitatif dilakukan. Pada analisis kuantitatif, jumlah spesies-spesies yang ada dalam sebuah sampel ditentukan. Pada percobaan ini, analisis kualitatif difokuskan pada identifikasi kation yang terdapat dalam sebuah senyawa anorganik murni. Oleh karena itu, pada analisis kualitatif ini diperlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kation anorganik. Berdasarkan sifat pembentukan endapannya, kation dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama adalah kation yang mengendap dengan adanya ion klorida dalam suasana asam. Kation-kation yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hg+, Hg2+, dan Pb2+. Selanjutnya kelompok 2 adalah kation yang mengendap dengan ion sulfida dalam kondisi sedikit asam. Garam-garam sulfida dari ion-ion dalam kelompok ini memiliki hasil kelarutan yang jauh lebih kecil dari ion-ion kelompok 3. Ion-ion yang termasuk kelompok ini adalah Cu2+, Cd2+, Bi3+, Sn2+, Sn4+, Hg2+, Sb3+, Sb5+, dan Pb2+. Selanjutnya, kelompok 3 adalah ion-ion yang mengendap dengan ion sulfida atau hidroksida dalam suasana yang sedikit basah. Ion-ion yang termasuk dalam kelompok ini adalah Al3+, Sn2+, Cr3+, P2+, Pe3+, Ni2+, Co2+, dan Mn2+. Kelompok keempat adalah ion-ion yang tidak mengendap dengan anion-anion di atas. Ion-ion yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+. Dan selanjutnya, dalam percobaan ini, Anda memperoleh 4 jenis larutan garam nitrat yang tak diketahui jenis kationnya. Keempat contoh larutan tersebut berasal dari botol yang labelnya hilang dan tak terbaca lagi. Isi larutan garam nitrat dalam botol tersebut kemungkinannya adalah BaNO32, L, NO3, SN, NO3, dan PbNO3.
Dalam percobaan ini, Anda menerima 4 jenis larutan garam nitrat tersebut masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Tugas Anda adalah menentukan isi setiap botol tersebut untuk penentuan keempat garam nitrat tersebut. Tersedia dalam K2CrO4, NH4OH, NaCl, KOH, dan alat pemanas, atau bila perlu pemanasan. Baik, dalam percobaan ini alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas kimia, tabung reaksi, alat pemanas, neraca. Dan kemudian ada bahan BaNO32, AlNO32, SnNO32, PbNO3, K2CrO4, NH4OH, NaCl, dan yang terakhir KOH. Kita masuk dalam prosedur kerja. Dalam prosedur kerja dari kation CO2+, yang pertama yaitu CuSO4 ditambah NH3 ketika dikocok berubah menjadi biru gelap. Dan yang kedua, CuSO4 ditambahkan NaOH ketika dikocok akan menghasilkan biru, dan jika dipanaskan akan berubah menjadi biru gelap. Yang ketiga ada CuSO4 tambah Ki akan berubah menjadi coklat. Anion Cl-. Yang pertama, NaCl ditambahkan AgNO3 dikocok menghasilkan warna putih. Kemudian ditambahkan HNO3 dikocok tidak larut. Yang kedua, NaCl ditambah AgNO3 dikocok menghasilkan warna putih. Kemudian ditambahkan NH3 enamolar dikocok menghasilkan putih larut. Imines yang pertama, Ki ditambah H2SO4 dalam keadaan larutan es dikocok menghasilkan warna kecoklatan. Yang kedua, Ki ditambah AgNO3 dikocok menghasilkan endapan kuning. Yang ketiga, Ki ditambah AgNO3 dikocok menghasilkan warna kuning. Kemudian ditambahkan dengan NH3 enamolar dikocok menjadi terdispersi. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's baby, keep me alive. Percobaan kami pada kali ini, kiranya penjelasan kami tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.